Bincang bersama. Small listeners, ketika kita melihat sosok orang yang sukses gitu ya, biasanya kita melihat kesuksesannya saja gitu, bukan progres ataupun perjalanan karir bagaimana ia mencapai kesuksesannya. Nah, kali ini kita akan melihat sosok yang mungkin dianggap banyak orang sudah sukses, tapi bagaimana perjalanannya, lika-likunya kita akan membahas dalam podcast Bincang Bersama. Edisi Sabtu ini bersama dengan Audrey Juana dan sudah hadir di studio Kompas Gramedia lantai 5 ada Mas Yasa Singgih. Hai Mas Yasa. Halo Mbak Audrey. Gimana kabarnya, sehat ya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukan akhir-akhir ini ngapain? Kesibukan ada 2 perusahaan yang sekarang dibangun. Yang pertama brand sepatu namanya Republic. Oke. Yang kedua ada strategic partner di branding dan digital marketing namanya Basel. Oke, ini menarik nih kita bahas ya. Karena Mas Yasa sendiri, mungkin kalau aku juga dulu aware-nya ya karena bisnisnya yang sungguh luar biasa, sepatu Men's Republic gitu. Tapi kita mau flashback dulu gitu ke masa kecilnya Mas Yasa. Waduh. Masih ingat ya kira-kira ya? Agak lupa sih. Agak lupa, tapi kita coba, kita uji ingatan Mas Yasa. Kira-kira kalau dulu zaman kecil itu emang Mas Yasa sudah punya interest ke dunia entrepreneur, atau mungkin keluarga juga ya pebisnis gitu, makanya kok kayaknya ada interest ke arah sana? Enggak sih, Mbak Audrey. Keluargaku itu keluarga karyawan. Oke. Aku lahir di keluarga yang ayahku karyawan swasta, ibuku karyawan swasta. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara, kakakku juga dua-duanya karyawan swasta. Oke. Jadi sebenarnya dari keluarga inti nggak ada yang berwirausaha sebenarnya. Cuma kenapa bisa nyemplung ke dunia sepatu? Kebetulan ayahku itu kerja sebagai profesional di perusahaan sepatu sangat lama. Jadi pada saat aku kuliah waktu itu, awal kuliah karena aku harus bayar uang kuliah sendiri, cari usaha yang bisa aku jalanin, yang kepikiran di kepala adalah usaha sepatu. Karena dari kecil itu aku selalu diajak ayahku tuh pergi ke toko sepatu, datang ke pabrik sepatu, ngomonginnya sepatu, di rumah selalu penuhnya tuh dengan sepatu. Karena kerjaan ayahku tuh di dunia sepatu. Makanya bisa muncul brand Men's Republic yang sekarang jadi Republic namanya, lebih karena ketidaksengajaan. Bukan karena aku punya cita-cita pengen jadi wirausaha, sebenarnya enggak. Mungkin kalau dulu ditanya kecil cita-citanya apa, ya aku akan bilang berkarir seperti profesional seperti orang tua dan kakak-kakakku aja. Tapi ya ternyata takdir mengatakan hal yang lain, jadinya aku bisa bilang aku menjadi wirausaha ini lebih karena ketidaksengajaan aja sih, Mbak Audrey. Ketidaksengajaan. Tapi cita-cita yang dulu gitu ya, being a professional, sempat dijalani nggak, Mas Yasa? Nah, karena aku mulai usahanya itu sejak aku kuliah. Oke. Jadi pas lulus kuliah itu, kebetulan juga lupa taruh ijazahnya di mana. Oh, oke, baik. Jadi nggak sempat kerja. Aku belum sempat kerja. Jadi dari aku lulus kuliah 2017, kebetulan usahanya udah jalan kan sekitar 3-4 tahun. Jadi aku langsung lanjutin usaha sampai dengan sekarang. Oke. Sebetulnya pengen banget sih, itu salah satu wishlist aku, cita-cita yang belum tersampaikan. Tapi kira-kira akan dicoba nggak di umur yang sekarang? Mau. Tapi aku ada bayangan seperti ini, Mbak Audrey. Aku tuh pengen mungkin pada satu titik, mungkin pada saat usahaku udah jauh lebih baik, lebih stabil, aku pengen ngambil sabbatical leave. Jadi mungkin cuti 1 tahun dari usaha sendiri. Aku pengen coba kerja di corporate yang besar banget. Atau pengen cari perusahaan yang aku bisa jadi mentee dari CEO-nya, atau jadi tangan kanan pimpinannya. Aku pengen belajar aja mengelola perusahaan yang lebih besar kayak gimana. Jadi aku punya satu wishlist, satu saat mungkin kalau usahaku udah jauh lebih stabil, bisa aku tinggal, pengen coba ambil sabbatical leave, dan aku pengen coba kerja sama orang. Dan aku yakin pengalaman itu bisa aku bawa untuk balik ke perusahaan lagi. Betul, karena pasti akan beda ya sensasinya ketika bekerja sama orang. Karena kan tanggung jawabnya juga beda ya Mas ya? Iya, karena aku merasa, kan aku dari kuliah langsung ke usaha, nggak pernah mengalami kerja korporat tuh kayak gimana. Sekarang ini saat kondisi perusahaan kita punya tim yang cukup banyak, sudah puluhan orang, aku merasa banyak sekali kesalahan-kesalahan yang aku bikin, karena aku tidak tahu cara mengelolanya seperti apa gitu. Mengelola perusahaan yang sudah bukan lagi levelnya mikro tapi menengah dan menuju ke besar itu tantangannya justru berbeda gitu. Jadi aku penasaran sebenarnya, pengen ngerasain kerja di dunia korporat tuh kayak gimana.
Oke, ini wishlist menarik gitu ya. Mungkin nanti Dan bisa ngelamar di Smart FM mungkin. Kompas lah yang lebih gede gitu ya. Di nggak sih? Kompas ya, boleh. Kompas Gramedia. Tapi menarik gitu ya. Ternyata dari ketidaksengajaan akhirnya menjerumuskan lah Mas Yasa ke dunia entrepreneur yang kita tahu nggak tahu tuh gongnya tahun berapa ya Mas Yasa akhirnya tuh kayak diundang ke TV, Wah. inspirasi. Itu Iya. berapa tahun sih setelah Itu bisnis itu berjalan? Waktu lagi kurus-kurusnya tuh waktu Lagi itu. kurus-kurusnya. Oke. Kayaknya sih mungkin 2016, 17 mungkin ya. Mungkin aku beruntung Mbak Audrey pada saat itu waktu aku masih kuliah ngebangun Brand Republic. Pada saat itu animo orang tentang dunia entrepreneurship tuh lagi panas-panasnya. Dan mungkin masih sangat sedikit sekali pada saat itu anak kuliahan yang membangun sebuah brand sepatu gitu. Kalau sekarang aku rasa mungkin itu udah jadi hal yang biasa aja ya. Kita bisa lihat di TikTok sekarang influencer mungkin umur 16, 17 tahun orang udah bisa mulai sesuatu. Tapi pada saat itu 7 tahun yang lalu itu adalah sesuatu yang lumayan menarik gitu bagi orang. Makanya ya aku bisa bilang waktu itu mungkin periode 2016 sampai 2017 brandnya lagi naik. Akhirnya akunya jadi ikut dapat exposure juga pada saat itu. Iya. Tapi yang menarik lagi gitu ya, kalau kita berkaca dengan latar belakang Mas Yasa dengan mungkin keluarga ya profesional gitu pekerja, terus juga anak bontot, biasanya kan anak bontot manja gitu minta mama papa gitu. Itu triggernya apa Mas? Mungkin ya tadi biaya kuliah gitu ya, tapi mungkin ada sisi lainkah dari sisi penasarannya Mas Yasa yang cukup tinggi atau seperti apa? Penasaran enggak, tapi waktu itu benar-benar kondisi kepepet. Kenapa bisa harus bayar uang kuliah sendiri? Sebenarnya karena aku kan kuliah itu tahun 2013 masuk kuliah. Dari tahun 2010-11, 2-3 tahun sebelumnya itu, kebetulan pada saat itu papaku sakit. Papaku kena serangan jantung, ada 3 penyempitan pembuluh darah, harusnya operasi, tapi uangnya kurang. Karena uangnya dipakai untuk uang sekolah aku dan kakak keduaku yang kita bedanya nggak gitu jauh. Jadi pada saat itu kami berdua yang masih sekolah itu mulai mencari sampingan di kiri kanan. Kakakku mulai kerja di event organizer, mulai nge-MC kemana-mana. Aku coba jualan, gitu, ngambil barang dari Tanah Abang, bikin ini, bikin itu. Jadi itu juga jadi salah satu blessing in disguise. Karena kondisi itu papa sempat sakit. Itu yang akhirnya menjadi mungkin gong pertama gong pertama untuk menjadi wake up call yang membuat aku kayaknya aku harus bikin sesuatu nih. Karena aku ngitung-ngitung kalau waktu itu aku masih harus dibiayain sama orang tuaku masih harus bekerja melewati masa pensiunnya sampai aku selesai kuliah gitu. Jadi aku berpikir mungkin lebih baik kalau aku dari kuliah sudah mulai bisa setidaknya meringankan beban orang tua dengan bayar kuliah sendiri. Oke, menarik ya. Jadi ternyata ya ketidaksengajaan itu jadi memicu sesuatu yang ada di dalam diri Mas Yasa gitu. Tapi nggak gengsi apa dulu, maksudnya kayak anak kuliahan terus kayak ke Tanah Abang nyari barang. Karena kan kalau zaman-zaman kuliah waktunya kita nongkrong, waktunya kita happy, have fun sama teman. Ada nggak masa-masa kayak, duh gue ngapain sih gitu? Pasti dong. Apalagi kan zaman-zaman SMA lagi pada rame-ramenya pergi party ke Sweet Seventeen. Betul banget. Nongkrong. Cuma kan ya karena kondisi kepepet mau nggak mau itu dijalanin. Ya mungkin gengsinya 3 bulan pertama, 4 bulan pertama aku masih ingat bawa ke sekolah itu aku bawa 2 tas. Satu tas itu tas buku pelajaran. Satu lagi itu tas isi kaos-kaos dari Tanah Abang untuk jualan di sekolah. Malu sih, tapi aku selalu berpikir kadang tuh manusia itu baru melakukan sesuatu yang di luar batasnya kalau dia tuh kepepet gitu. Push gitu ya. Jadi pada saat itu aku udah kepepet ngelihat kondisi keluarga, orang tuaku, papaku sakit, dia sacrifice tidak operasi demi uangnya dipakai buat uang sekolah kami berdua. Ya masa aku nggak coba melakukan sesuatu. Jadi pasti ada gengsi, malu. Tapi menurut aku itu semua adalah hal yang sebenarnya bisa dilatih bisa dilatih dan semuanya hanya masalah kebiasaan aja. Sama seperti public speaking, itu adalah sebuah skill yang bisa dilatih. Sama juga dengan mental kita dalam berwirausaha, menurut aku itu bisa dilatih seiring berjalannya waktu. Oke.
Dan tadi Mas Yasa juga ngomong bahwa di awal-awal mungkin sangat berat gitu ya, 3 bulan pertama gengsinya wah pasti sangat-sangat besar. Terus dari proses membuka bisnis tadi, kapan sih akhirnya Mas Yasa yakin kayaknya ini aku harus lanjut untuk berbisnis sampai Oke. dengan mungkin ya sekarang atau Iya. nggak kepikiran sampai sekarang? Mungkin pas lulus kuliah itu menjadi penentunya ya. Pas lulus kuliah mau coba kerja dulu atau lanjutin si usaha ini. Iya. Cuma pada saat itu kebetulan waktu aku lulus kuliah S1, usahanya sedang bagus. Oke. Jadi mungkin waktu itu sudah punya hampir mungkin 15 karyawan. Usaha brand sepatunya sudah lumayan banyak dikenal orang. Jadinya agak sayang untuk ditutup atau ditinggalkan. Jadi pada saat itu ya itu menjadi moment of truth ya. Aku harus sekarang udah selesai sekolah, harus benar-benar all in. Jadi mungkin ya pas momen lulus kuliah itu yang momen yang aku berpikir kayaknya memang karir path aku itu sebagai wirausaha gitu ya. Keterusan akhirnya sampai sekarang kayak kemarin sebenarnya pas saya COVID, usaha kita juga sangat sulit. Kami juga nyaris bangkrut di bisnis sepatu, makanya bisa bikin bisnis yang Basel ini sebagai way out-nya. Tapi mungkin karena udah ketuaan sekarang, aku ngerasa kayaknya kalau sekarang kerja belum tentu ada yang mau terima juga. Switching gitu agak-agak takut terlalu ya. sulit nih untuk switching sekarang. Jadi aku juga kadang suka berpikir sih, Mbak Audrey, ini aku kalau usaha bangkrut aku ngapain ya? Tapi mungkin ya karena udah terlalu lama di dunia ini, aku mungkin sebagai wirausaha mungkin kurang lebih udah hampir 15 tahun. Jadinya udah nggak punya pilihan lain lagi ya. Akhirnya ya lagi zaman susah pun ya selalu berpikirnya gimana coba memperbaiki sih usahanya buat bisa bangkit lagi. Oke. 15 tahun pasti adalah rasa bosan ya Mas ya. Terus juga mungkin stuck kayak ini mau diapain lagi nih bisnis ini gitu. Apa sih yang Mas Yasa lakukan untuk merefresh ulang lah gitu? Apakah dengan ya berbagi gitu ya kayak contohnya yang nulis buku atau mungkin sharing ke berbagai komunitas dan lain-lain. Iya. Memang aku juga tipe orang yang kepribadian itu senang untuk memulai sesuatu yang baru sebenarnya, Mbak Audrey. Makanya untuk menjalankan sebuah bisnis dalam jangka waktu yang panjang, titik jenuh itu ada banyak banget sebenarnya. Tapi aku selalu punya satu core value yang aku pegang dijadikan core value perusahaan juga, yaitu punya namanya beginner's mind. Beginner's mind itu punya spirit day one, hari pertama kita gitu. Gimana sih biar kita bisa menimbulkan spirit day one ini? Banyak memulai inisiatif baru yang kita belum pernah mulai sebelumnya di perusahaan. Tadi contohnya yang Mbak Audrey bilang, si Basel, perusahaan kita yang digital marketing dan branding, bikin inisiatif bikin buku. Terus misalnya tahun 2020 kemarin, brand sepatu kita bikin yayasan namanya Indonesia Berani Melangkah. Jadi kita mencoba untuk bikin sesuatu yang di luar kebiasaan, untuk kita punya spark-nya lagi gitu. Punya rasa joy-nya lagi seperti memulai di hari pertama. Kalau kita hanya melakukan hal yang sama secara berulang-ulang selama 15 tahun, satu pasti kita bisa jadi nggak relevan lagi dengan kondisi yang ada sekarang. Dan kedua, aku juga tipe orang yang senang memulai sebuah hal yang baru. Jadi aku coba untuk selalu memulai inisiatif-inisiatif baru. Itu tadi menarik ya, core value yang dibawa gitu. Itu berarti di Republix dan juga di Basel. Betul. Jadi kalau kita nama PT Holding itu PT Fortius. PT Fortius itu punya Basel dan punya Republic. Salah satu core value yang kita pegang itu adalah beginner's mind. Punya humility to learn, mau belajar hal yang baru, mencoba inisiatif-inisiatif yang baru. As a leader gimana sih untuk menaruh value-value tadi gitu ke tim? Karena kan kalau kita ngomongin tentang perusahaan yang cukup besar gitu ya, kita nggak cuma melangkah sendiri doang gitu ya. Yang lain juga kalau bisa punya value yang sama sehingga apa yang ingin diharapkan itu bisa tercapai. Ini memang satu tantangan yang sangat sulit ya, Mbak Audrey, karena kebanyakan perusahaan dia punya sebuah core value. Core value itu hanya menjadi hiasan di dinding aja kan. Bertanggung jawab, kejujuran, tapi apakah kata-kata itu bisa turun sampai ke lapangan sehari-hari gitu? Dan mungkin itu bisa dilakukan pada saat jumlah karyawan 1-2 orang, kita gampang ngomongin ke 1-2 orang. Tapi kalau punya 10 orang, 20 orang, 30 orang, sudah makin berbeda lagi. Menurut aku yang paling penting menanamkan core value itu adalah core value yang harus ditulis di dinding, yang kita
sepakati menjadi core value perusahaan adalah core value yang aku pribadi harus bisa lakukan Oke. sebelum aku minta semua orang untuk melakukan itu. Mhm. Kalau aku bilang, oke, kita punya core value beginner's mind, tapi Yasanya tidak pernah menunjukkan bahwa Yasa itu punya sparks yang sama dalam bekerja. Mhm. Aku datang ke kantor dengan semangat yang nggak beginner's mind. Aku udah nggak mau belajar lagi. Aku yakin itu menjadi hiasan dinding aja. Betul. Tapi aku coba untuk mempush apa yang aku tulis ini sampai ke lapangan. Misalnya, core value beginner's mind ini kan soal humility to learn, untuk Yes. belajar. Kita tuh di kantor memprovide anak-anak untuk ikut kursus keluar. Mhm. Kalau kamu punya satu kursus yang kamu temukan di luar, mau itu online, mau itu offline, kita akan provide. Oke. Karena kita mau kamu belajar, Yes. kita mau kamu untuk berkembang. Atau kita juga selalu bikin misalnya cross division itu boleh saling ikutan project satu sama lain. Kita di Basel itu kan ada divisi kreatif, ada divisi digital. Kadang di divisi kreatif aku minta anak digital buat ikutan projectnya. Oke. Divisi digital anak kreatif ikutan projectnya. Supaya mereka punya excitement dalam bekerja itu selalu baru lagi. Iya. Gitu. Dan itu harus dilakukan turun sampai ke eksekusi gitu. Nggak bisa kita punya core value itu hanya dibicarakan pada saat lagi town hall meeting aja. Guys, core value kita adalah beginner's mind. Ya udah selesai gitu. Ibaratnya kalau dalam sebuah negara, aku selalu mengibaratkannya, bikin peraturan itu tidak bisa hanya dalam kata-kata, dalam pidato presiden atau pidato pejabat, tapi kan harus turun sampai ke undang-undang gitu. Yes. Nah sama, core value itu kan undang-undangnya perusahaan kita. Berarti kita harus bikin undang-undang itu sampai terjadi di lapangan gitu. Dan make sure bahwa aku sebagai leadernya bisa mempraktikkan itu. Ya. Gitu. Itu yang paling penting sih. Talk the talk dan talk the walk sebagai leader. Oke, ini menarik ya. Baru 15 menit udah banyak sari-sarinya nih Mas ya. Karena memang ya tadi ya, as a businessman sudah 15 tahun gitu ya untuk mengarungi lah ups and down dunia bisnis di Indonesia. Tapi kan kalau kita flashback ke awal mula Mas Yasa terjun di industri bisnis dengan yang sekarang itu kan beda jauh banget ya Mas ya. Apalagi dengan adanya sosial media sekarang, dunia digital. Apa sih yang paling membedakan Mas dari masa yang dulu Mas Yasa awal gitu ya, memulai bisnis sampai dengan sekarang? Oke. Aku mungkin 15 tahun yang lalu Mbak Audrey mulai bisnis tuh pakai sosial medianya namanya Kaskus. Oke, Gan. Iya, tahu ya Mbak Audrey ya. Tahu. Kaskus Gan gitu kan. Dari Kaskus dulu mungkin kita pakai platform messengernya BlackBerry Messenger, Yes, BBM. pindah ke mungkin ke Facebook, terus rame di Twitter, sempat ada sosial media Pet, Yes, ingat nggak Mbak Audrey? ya. Terus habis itu ASFM dulu, Betul, ASFM. Snapchat, Snapchat. terus ada Instagram, terus dulu zaman COVID sempat ada Clubhouse, terus kemarin Meta bikin Threads, Yes, TikTok dan yang terakhir kan. betul. Jadi ini media sosial ini terus berubah. Ya. Ada brand yang besar di media sosial tertentu, pada saat media sosialnya mati, dia ikut mati juga. Tapi brand yang berhasil adalah brand yang dari media sosial A, B, C, D, E, dia bisa tetap survive dimanapun. Nah, menurut aku pribadi, sosial media itu akan terus berganti. Kita juga nggak tahu berapa tahun lagi TikTok dan Instagram akan survive di dunia. Tapi yang nggak terus berganti adalah esensi dalam membangun bisnis dan brand itu tidak akan pernah berubah. Gitu. Ibaratnya, mau saat ini, orang beli makanan mau lewat GoFood, GrabFood, ShopeeFood, apapun ojek online ya. Tapi kan esensi dari bisnis makanan yang berhasil adalah produk yang enak, pelayanan yang baik. Betul. Itu adalah core bisnis yang tidak berubah dari 100 tahun yang lalu sampai 100 tahun ke depan. Gitu. Jadi menurut aku kita jangan terlalu pusingin dengan sosial media yang terus berubah. Tapi kalau kita membangun fundamental dalam bisnisnya atau dalam brandnya, itu tidak akan berubah. Mau kita masuk ke media sosial manapun, kita tetap bisa men-serve masing-masing audiensnya. Memang caranya masing-masing berubah. Misalnya dulu di Instagram, pertama kali Instagram muncul, sangat visual sekali. Foto-foto estetik. Yes. Hari ini kita sangat berkurang tuh foto-foto estetik. Karena di TikTok itu semua adalah video-video yang sifatnya raw. Yes. Raw video, mungkin pakai HP aja cukup, nggak perlu terlalu banyak editan. Yang penting musik yang menarik, jogetannya menarik mungkin, kontennya lagi viral, bisa naik gitu. Tapi yang penting adalah menurut aku
itu semua cuma pernak-pernik gitu. Tapi yang paling penting adalah esensi adalah fundamental dari bisnisnya, atau kalau dalam brand ya brandingnya ini harus kuat fundamentalnya. Dari situ kan triggernya bangun Basel atau apa tuh Mas? Kalau bangun Basel, nah aku nih kebetulan Mbak Audrey, aku semua bisnis itu dimulai karena kepepet. Iya, karena kepepet, karena susah, hampir bangkrut perusahaannya, tiba-tiba baru mikir. Jadi kalau bikin Basel itu adalah strategic partner di branding dan digital marketing. Kami mulainya tahun 2021 pertengahan. Waktu itu kan aku masih ingat lagi COVID Delta lagi tinggi-tingginya. PPKM pada saat itu. Dan waktu itu brand sepatu kami tuh udah nyaris bangkrut, Mbak Audrey. Karena ya namanya COVID, customer kita biasanya di Jabodetabek, nggak ada yang keluar rumah, kita jual sepatu kantor, banyaknya. Nggak ada lebaran waktu itu kan, jadi omset kita mungkin turun lebih dari 90%. Dan harus mencari sesuatu dong untuk menjalankan, supaya ini perusahaan tetap berjalan. Akhirnya dengan sumber daya yang ada, karena aku selama waktu itu berarti udah 8 tahun lebih, 10 tahun mungkin jualan itu lewat online, ngerti digital marketing, ngerti branding, ya yang aku punya waktu itu cuma knowledge dan experience saja. Jadi aku kumpulin tim dan bilang, guys, kita harus bikin sesuatu untuk selamatin perusahaan. Kita udah nggak punya duit lagi buat produksi barang, kita cuma bisa jual jasa kita. Akhirnya bikinlah Basel, perusahaan yang provide service di branding sama digital marketing. Mulai mungkin Juli 2021, aku pun mulainya waktu itu tanpa nama, Mbak Audrey. Aku cuma telepon 3 orang temen aku dan bilang, mau nggak kalian aku kerjain digital marketingnya gratis, 3 bulan, kalau bulan keempat bagus hasilnya baru bayar. Alhamdulillah ternyata berjalan dengan lancar, dari yang awalnya 3 brand, 10 brand, sekarang udah masuk ke tahun ketiga, kita sudah mengerjakan lebih dari 100 brand lokal di seluruh Indonesia. Dan selama 3 tahun ini, punya banyak pengalaman ketemu dengan berbagai macam orang-orang, berbagai macam brand, dari mulai brand fashion, kecantikan, makanan. Dan aku merasa, kok belum ada buku yang komprehensif dan holistik, yang secara lengkap membahas soal branding, untuk brand-brand yang level ini middle size. Aku sebagai aku S1 aku komunikasi, S2 aku manajemen. Dulu waktu di sekolah itu belajar branding dan marketing itu berat banget. Sangat teoritis banget gitu. Dan kadang tidak praktikal untuk orang-orang yang menjalani brand di level kecil dan menengah gitu. Nah, karena aku udah punya pengalaman menjalani brand sendiri dan menghandle 100 brand ini, aku merasa kalau ini dirangkum menjadi sebuah formula, kayaknya menarik nih. Dan akhirnya terbitlah buku Crafting Brands Legacy. Bukunya ini ya, listeners, nanti mulai langsung di Gramedia ya? Ini rilisnya kapan, Mas? Rilisnya itu 14 Februari. Baru banget. Pas lagi pemilu dan Valentine. Wow, ngambil momen banget ya. Tapi itu seru banget gitu. Untuk pastinya momen 14 Februari, bikin Crafting Brands Legacy gitu ya. Terus, kenapa kepikiran ke buku gitu, Mas? Karena kan mungkin ya dengan dunia digital yang sekarang mungkin Mas Yasa lihat orang-orang mungkin bisa jadi gitu ya ada pemikiran untuk kayaknya bikin konten aja deh buku gitu. Iya, betul. Pertama memang sebenarnya kalau kita pengen bikin yang lebih murah dan mudah kan sebenarnya lewat konten aja bisa ya. Cuma aku merasa buku itu adalah pembelajaran yang lebih terstruktur dan lebih tersistemisasi gitu loh. Mungkin kalau misalnya hasil dari semua buku ini dijadikan konten di sosial media, mungkin butuh berapa ratus konten yang akan dipost tiap hari gitu kan. Kalau dijadiin sebuah video bisa berapa belas jam gitu. Dan rasanya orang jadi belajarnya jadi nggak bisa terstruktur gitu. Jadi aku merasa kalau misalnya buku, walaupun buku ini memang metode yang sangat lama ya, tapi sampai kapanpun aku merasa buku adalah salah satu media belajar yang long lasting. Bisa dipakai di mana saja, kapan saja, tanpa akses internet manapun, dan aku merasa ini jadi jauh lebih tersistem aja sih kalau misalnya kita bikinnya dalam bentuk buku. So harapannya dari penulisan buku ini gitu ya Mas? Apa? Karena kan tadi Mas Yasa mengatakan bahwa pengen membantu teman-teman yang mungkin bisnisnya masih di taraf middle gitu ya, untuk mungkin ya membangun brandnya masing-masing. Memang ini menjadi PR kah untuk para UMKM level middle atau seperti apa? Kami di Basel saat ini, Mbak Audrey, kami sudah menghandle lebih dari 100 brand di seluruh Indonesia.
eh, kami tidak membayangkan bagaimana caranya kami bisa menghandle 100.000 brand. Oke. Nggak mungkin bisa, Yes. gitu. Mungkin itu PR yang puluhan tahun gitu kita harus capai. Rasanya nggak make sense saja sebuah brand jasa, service company seperti Basel, itu bisa memberikan impact kepada jutaan brand tuh kayaknya nggak mungkin, gitu. Kita setiap bulan paling cuma bisa nambah brand buat jadi klien kita 3 atau 4 brand, gitu. Tapi kita berpikir bagaimana caranya knowledge dan experience yang Basel punya ini menyebar ke banyak orang, gitu. Dan salah satunya adalah lewat medium buku, gitu. Karena pas lewat medium buku ini launching 14 Februari, tapi sebelumnya kita dari bulan Januari itu udah bikin pre-ordernya. Oke. Dalam waktu 2 bulan, yang udah baca buku ini udah lebih dari 2.000 orang, gitu. Wow. Jadi aku merasa efek dari buku ini menyebarnya lebih cepat, gitu. Jadi tidak harus semua brand itu menjadi kliennya Basel. Tapi dia bisa merasakan apa knowledge dan experience dari Basel lewat buku ini. Jadi harapannya membuat buku ini tuh bukannya supaya orang jadi kliennya Basel. Membuat buku ini supaya orang bisa merasakan knowledge dan experience dari Basel lewat media yang berbeda. Nggak harus jadi kliennya Basel, dia bisa lewat bukunya Basel. Betul, dan mungkin bisa merasakan sensasinya sendiri gitu ya Mas Betul, ya, betul. mencoba atau menemukan formulasi Betul. tepatnya Yes, dengan benar. brandnya masing-masing. Betul. Oke, jadi boleh ya nanti dibeli Small Listeners di Gramedia, baik di toko offline ataupun online-nya. Jadi ini satu buku yang ditulis oleh Mas Yasa Singgi dari Basel ya. Jadi Yes. ini mungkin ramuan dari teman-teman di Basel ya, kurang lebih 3 tahun Betul, terakhir betul, seperti betul. itu. Oke, tapi kita balik lagi Mas, karena Mas Yasa sendiri tadi sudah 15 tahun di dunia entrepreneur, terus juga sudah makan asam garam kehidupan lah di dunia bisnis. Untuk sekarang gitu Mas, definisi sukses menurut Mas Yasa tuh gimana? Yasa Singgi, seseorang yang sukses tuh versinya gimana sih menurut Mas Yasa? Oke. Pertama menurut aku sukses itu bukan sebuah tujuan akhir yang pas dicapai, selesai, dan tidak ada progresnya lagi ke depannya. Sukses itu adalah sebuah proses berkelanjutan yang tidak ada akhirnya, tidak ada selesainya. Dan sangat sulit untuk mendefinisikan sukses hari ini, apakah saya sudah lebih baik dengan orang lain tuh nggak bisa. Karena kita cuma bisa membandingkan sukses hari ini dengan sukses kemarin aja. Betul. Dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau aku pribadi, apakah hari ini Yasa udah sukses? Aku jawab iya jika dibandingkan dengan Yasa 10 tahun yang lalu. Okay. Tapi apakah Yasa hari ini sukses dibandingin 10 tahun lagi? Mungkin juga belum, gitu kan. Jadi aku merasa sukses aku itu terus berkelanjutan dan tidak ada akhirnya. Tapi kalau aku mendefinisikan mungkin hidup apa yang aku mau gitu ya. Aku sih simple banget. Hidup yang aku mau adalah Yasa itu menjadi seorang family man untuk keluarganya, suami yang baik untuk istrinya, papa yang baik untuk anaknya, leader yang baik untuk timnya, teman yang baik untuk teman-temannya, manusia yang baik buat dunia. Itu aja sih sebenarnya definisi sukses dari aku. Oke, wah simple banget tapi susah ya Mas ya? Menurut aku tuh sukses itu yang penting adalah bisa tidur nyenyak dan makan enak. Setuju banget. Gitu, bukan kayak sukses itu harus punya 100 M pertama. Iya, karena belum tentu orang yang punya, ya kita harus berprogres ya, jadi lebih baik terus, bisa lebih maju secara finansial tuh penting. Karena dalam hidup ini kita butuh kenyamanan. Kalau kita nyaman, kita bisa lebih kasih dampak buat orang. Orang kalau udah bisa pikirin perutnya udah beres, bisa pikirin spiritual, ya kan? Tapi menurut aku definisi sukses paling simpel tuh tidur enak dan makan enak gitu. Orang bisa tidur enak kan artinya dia sehat. Bisa makan enak artinya dia sehat juga. Nggak ada pikiran, nggak ada beban masa lalu, nggak obses sama masa depan. Jadi itu menurut aku definisi sukses paling simpel sih. Tidur nyenyak sama makan enak. Gitu. Andai ya kita bisa seperti itu ya Mas ya. Betul. Satu lagi tidur nyenyak, makan enak, pupnya juga enak. Nah, itu juga ya. Itu definisi kesehatan yang hakiki gitu ya. So, seru banget sharing-sharing sama Mas Yasa. Nggak kerasa udah setengah jam Mas Yasa. Siap, terima kasih banyak Mbak Seru Audrey. banget dan pastinya semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita small listeners untuk bisa punya beginners mind tadi ya. Yang pastinya membuat kita bisa jadi pribadi yang lebih berkualitas setiap harinya. So, jangan sampai Anda banding-bandingin diri Anda dengan orang lain, bandingin diri kita sama dengan diri kita yang kemarin.
So thank you Mas Yasa. Terima kasih, Mbak Audrey. Ditunggu main-mainnya lagi di Smart FM dan juga Smart Listeners. Jangan lupa untuk share video ini jika Anda rasa bermanfaat. Dan sekali lagi, Audrey ingatkan, kalau Anda ingin belajar tentang bagaimana membangun sebuah brand, silakan bisa langsung ke Gramedia untuk baca buku Crafting Brands Legacy yang ditulis oleh Mas Yasa Singgi. Kami pamit, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bincang bersama